Sahabat Jusan, masih di acara obsesi sosialisasi gempur rokok ilegal dengan 5 narasumber dari Pol PP Jawa Barat, kemudian Kanwil Bea Cukai, Polda Jawa Barat, Pol PP Sumedang, PPTN atau PPTNT. Nah, tadi tahu kok ini 100 hilap deh ya. PPTN teh naon? Perkumpulan Pengusaha Tembakau. Oh, Perkumpulan Pengusaha Tembakau. Tak iya anu sok nyeuneunan bako. Baik, sekarang setelah tadi kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh 2 narasumber. Yang pertama Pak Sekretaris Pol PP Jawa Barat, Pak Sandra Rahman, kemudian yang kedua dari Kanwil Bea Cukai, Ibu Dini. Sekarang kita akan minta tanggapan dari Pak Iwayan. Beliau adalah Panit Subdit Indag ya Pak ya? Iya, betul. Bagaimana peran Polda Jawa Barat nih terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Jawa Barat? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Menanggapi terkait pertanyaan daripada Kang Krisna ya, terkait peranan Polda Jabar ya dalam terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Jawa Barat ya, yaitu dalam menindak kejahatan di bidang barang kena cukai hasil tembakau ilegal, itu peranan Polda Jabar itu melakukan penegakan hukum. Di samping itu juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum ini terhadap pelanggaran rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, ya, dalam bentuk tulisan atau gambar yang biasanya ada dalam kemasan. Nah, kalau itu tidak ada, nah itu penyidik Polda Jabar bisa melakukan penindakan terhadap rokok ilegal tersebut, ya, sesuai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kemudian peranan selanjutnya itu melaksanakan operasi gabungan, ya, berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, begitu pula Satpol PP ya, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan operasi gabungan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selanjutnya itu melakukan pencegahan, melakukan upaya pencegahan peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal atau rokok ilegal melalui sosialisasi, edukasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tugasnya agak mirip-mirip dengan Pol PP ya Pak ya? Oh ya, cuman lebih ke penindakan hukuman itu? Hukumnya memang ada berkaitan dengan undang-undang kesehatan. Oh ya. Kemudian terkait pengamanan ya, itu melakukan pengamanan ya tentang di tempat hiburan, kemudian tempat-tempat umum dan wilayah perbatasan terkait peredaran rokok ilegal ya. Selanjutnya kerjasama yang menjalin kerjasama dengan instansi terkait, khususnya Bea Cukai yang memiliki wewenang terkait cukai ya. Kemudian juga Satpol PP juga ya, dalam melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan barang kena cukai atau rokok ilegal. Ya. Melalui peran tersebut ya, Polda Jabar mudah-mudahan dapat memaksimalkan ya, menjaga penerimaan negara dari sektor cukai dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok ilegal. Nah, itu mungkin yang perlu. Pak Panit, kalau tadi dari Bea Cukai sudah menggambarkan tentang modus rokok ilegal. Saya ingin tahu juga dari Polda Jawa Barat tentang bagaimana gambaran pelanggaran peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini, Pak. Nah, tadi memang sudah jelas, sangat jelas sekali. Mungkin saya menambahkan sedikit aja, bahwa peredaran rokok ilegal di Jawa Barat merupakan suatu permasalahan yang berdampak ya pada penerimaan negara. Begitu pula berdampak pada kesehatan masyarakat ya. Pelanggaran meliputi ya dari
pembuatannya, ya kemungkinan mungkin kita mempunyai perizinan berusaha, kemudian penjualan dan pemakaian bea cukai ya. Polda Jabar mendukung upaya yang dilakukan ya, yang dilakukan maupun telah dilakukan ya oleh Bea dan Cukai, begitulah Satpol PP untuk menjaga tidak adanya peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Kemudian Polda Jabar juga mendukung apabila ya suatu nanti diperlukan ya untuk melaksanakan operasi bersama di wilayah hukum Polda Jabar ya, bersama Bea Cukai dan Satpol PP. Siap setiap saat. Siap. Baik, terima kasih Pak Pandit. Yang berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sarif Effendi Badar. Siap. Beliau adalah Kasatpol PP Kabupaten Sumedang, mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan kondisi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumedang. Pak Sarif, saya kira kena mutasi kemarin, ternyata tidak. Balik dekadinya atunya. Bagaimana gambaran kegiatan DBHCHT? Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Aduh, panjang pisan ini mah kada diapalkeun lagi sabarajam. Bidang penegakan hukum tahun 2025 di Kabupaten Sumedang. Silakan Pak Sarif. Baik, terima kasih Kang Kris serta para pemirsa Radio Yusan di Sumedang dan Jawa Barat. Terima kasih atas kegiatan tokoh pada hari ini, di mana kami akan menyampaikan kaitan dengan gambaran kegiatan DBHCHT bidang penegakan hukum tahun 2025 di Kabupaten Sumedang, di mana kegiatan DBHCHT khususnya di bidang penegakan hukum di Kabupaten Sumedang diarahkan untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang hingga saat ini masih marak terus terjadi. Kemudian peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari segi keragaman modus operandi, kan. Jadi tidak hanya melalui penjualan langsung di toko-toko atau kios kelontong, namun kini telah ditemukan modus-modus baru, antara lain melalui pertama, modus penjualan berdasarkan waktu tertentu yang disesuaikan dengan nama atau kode merek rokok. Waktu tertentu itu maksudnya gimana, Pak? Jadi pemakan ini ada periode waktu. Oke, pagi sampai dengan jam 10 rokok merek taman. Itu kode sandi itu. Sandi. Kemudian rupa-rupa, Bu. modus. Banyak modus. Banyak modus. Kemudian, tapi Bapak bukan seorang suami yang suka modus Tara ya? Kalau itu Pak kita nanti bicaranya. Oh ya, di belakang saja. Kita kan sesama biskota ya, jangan saling mendahului. Lanjut Pak. Izin yang kedua, pelekatan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, seperti penggunaan pita cukai jenis sigaret kretek mesin pada rokok filter atau produk lain yang seharusnya tidak menggunakan pita tersebut. Kemudian yang ketiga, distribusi melalui jalur-jalur non formal seperti warung kaki lima, toko online, hingga sistem pre-order melalui media sosial. Kemudian menghadapi kondisi tersebut, Bea Cukai KPPBC Bandung bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang dan urus aparat lainnya terus meningkatkan, pertama, kegiatan operasi bersama yang menyasar pusat-pusat peredaran rokok ilegal. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada pedagang serta masyarakat mengenai pentingnya membeli dan menjual rokok yang legal. Kemudian ketiga, pemantauan dan pendataan berkala terhadap potensi titik distribusi rokok ilegal di wilayah kecamatan dan desa. Kemudian yang keempat, peningkatan kapasitas petugas penegakan hukum dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran cukai secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Kemudian dengan didukung oleh alokasi dana DBHCHT, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menurunkan tingkat peredaran rokok legal, tapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung keberlanjutan industri hasil tembakau yang legal dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kemudian pada tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Sumedang akan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari pertama, training of trainer atau TOT sebanyak 1 kali
Kemudian sosialisasi tatap muka sebanyak 1 kali, namun belum dilaksanakan karena menunggu petunjuk dari KPPBC Bandung. Kemudian sosialisasi media elektronik, sosialisasi media cetak oleh Diskominfo. Kemudian pengumpulan atau pull info sebanyak 96 kali. Kemudian operasi pemberantasan rokok ilegal sebanyak 32 kali. Dan sampai dengan bulan Maret tahun 2005 kemarin kita sudah mengamankan rokok ilegal sebanyak 21.625 batang. Demikian Pak Rika, terima kasih. Mengenai hasil pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum DBH-CHT tahun 2024 di Kabupaten Sumedang, Pak? Siap. Hasil pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum DBH-CHT tahun 2024 di Kabupaten Sumedang sebagai berikut. Pertama, Satpol PP melaksanakan training of trainer sebanyak 1 kali. Kemudian sosialisasi tatap muka 1 kali pada saat penggunaan rokok ilegal itu pada tahun 2024 itu sebanyak kurang lebih 9 juta lebih batang rokok yang dimusnahkan tahun itu ya. Dan tentunya ini mendapatkan support dan dukungan dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat. Kemudian sosialisasi lapangan, sosialisasi melalui media elektronik atau roadshow, kemudian sosialisasi melalui media cetak, media di radio, ini dilakukan oleh Diskominfo. Kemudian pengumpulan informasi sebanyak 48 kali dan operasi pemberantasan rokok ilegal sebanyak 18 kali. Kemudian Satpol PP Kabupaten Sumedang tahun 2024 berhasil mengamankan rokok ilegal sebanyak 61.952 batang rokok dari berbagai macam merek dari 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 70 desa di Kabupaten Sumedang. Jadi kalau saya perhatikan dengan melibatkan banyak pihak ini Bu ya, Bea Cukai, Pol PP, kemudian kepolisian, kejaksaan juga sama juga, dilibatkan. Ya. Seharusnya peredaran rokok ilegal ini terus berkurang, tapi ternyata malahan terus naik ya, aneh juga. Oke. Ini punten izin menyampaikan data hasil penindakan khusus Kabupaten Sumedang Iya. Pak ya. Di tahun 2023 totalnya 2.875.000 sekian batang. Kemudian dengan perkiraan nilai barang 4,7 miliar dan kerugian negara sebesar 2,4 miliar. Kemudian tahun 2024 ini khusus Sumedang aja kan. Tahun 2024 itu ada 50 kali penindakan dengan jumlah barang bukti sebesar 2,4 juta batang, nilai barang 5,8 miliar dan kerugian negara sebesar 3,1 miliar. Nah, ada peningkatan nih dari 2003 ke 2024, 2,4 ke 3,1. Nah, 2025 ini kan tidak ada kenaikan cukai. Mudah-mudahan berbanding lurus juga, tidak dibarengi dengan peningkatan rokok ilegal ya, harusnya ikutan turun juga. Sampai dengan bulan Mei ini terdapat data 7 kali ya Pak ya, 7 kali penindakan dengan jumlah rokok sebesar hampir 640.000 batang. Perkiraan nilai barangnya 1,8 miliar dengan potensi kerugian negaranya sudah mencapai masih juta maaf 1,8 miliar, potensi kerugian negaranya sebesar 900 juta. Nah, mudah-mudahan ini dengan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak, jumlah peredaran rokok ilegal secara khusus di Kabupaten Sumedang ini mudah-mudahan semakin menurun. Ku aing direakeun. Rokok ilegal gempur ku aing. Gitu banyak kira motivasi eta mah. Narasumber terakhir ada Pak Aji Mulyana, beliau dari Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional atau PPTN. Hatur nuhun, wah masih muda sudah jadi pengusaha tembakau ini. Keren. Aslinya di mana, Kang? Tanjungsari. Oh, Paingan. Orang Tanjungsari mah tukang bakonya, Pak. Tadi tukang bako ya. Tapi teu mawa bako anak ka studio. Padahal mah mawa. Tuh bos saya ke tukang bako ya. Bagaimana peran Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional atau PPTN
Kabupaten Sumedang tentang peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal. Nah, silakan. Terima kasih, Kang Kris, Ya. Mas Rabia gitu. Ayi, ya. Masih muda kan saya. Baik, terima kasih izin menjawab. Bapak Ibu semuanya. Paling peran serta PPTN mungkin kita pada prinsipnya mendukung ya, Ya. untuk penegakan hukum oleh Satpol PP, Ya. karena itu juga udah ada di PMKB ya kalau nggak salah, untuk penindakan hukum gitu kan. Karena terus terang kita itu dampaknya sangat terasa Pak. Oh, ada dampaknya. Ada dampaknya, contohnya gini, bisa dicek untuk triwulan sekarang, per triwulan sekarang di Bea Cukai di KPPBC, boleh dilihat omset pengusaha Kabupaten Sumedang berapa ya? Iya. Kemungkinan ada turun. Nah itu karena dampak rokok ilegal tadi. Karena rokok ilegal itu emang menembusnya pasar kita. Kalau kita kan Kang, mulai. Kalau itu mulai. Kalau mulai kan itu menengah ke bawah pasar kita. Jadi si rokok-rokok ilegal itu menembusnya menengah ke bawah gitu. Nah, disitulah mungkin Jadi bergeser, bergeser konsumsinya jadi konsumsinya. berkurang. Kalau kita kan legal nih dari daya saing, dari itu kan jadi kita terbebani gitu kan, jadi kita Terganggu. saing ya itu paling itu. Kita sangat mendukung gitu kan peran PPTN itu mungkin untuk saat ini ya paling cuma membantu dan mendukung sepenuhnya untuk menegakkan hukum. Setahu PPTN terkait dengan peredaran rokok ilegal di Sumedang gimana itu? Kalau di Sumedang itu mungkin betul tadi ya, karena kita tuh membawahi 36 perusahaan di Kabupaten Sumedang. Itu ada satu SKT yang legal. Nah, untuk yang legal itu. SKT. Iya, SKT Sekretariat Tangan yang legal. Nah, mungkin kalau untuk yang ilegal produksi nggak ada. Ya di Sumedang itu paling cuman Konsumen. Konsumen. aja gitu. Nah, paling mungkin ya kita hanya sebatas itu tadi, kita cuma bisa mendukung gitu. Ya, peredarannya maksudnya sudah sangat mengkhawatirkan atau gimana? Dengan pendapatan dari PPTN menurun. Ya sangat mengkhawatirkan. Selain itu gini kan, prinsipnya gini, kalau misalnya rokok ilegal itu banyak, otomatis si petani itu diuntungkan, karena mungkin si tembakonya laku. Tapi sekarang posisinya di Sumedang, itu tembakau itu nggak laku Pak, untuk sekarang itu. Turun berapa persen? Hampir, kalau produksi banyak, untuk penjualan mungkin di kisaran 8-10% lah. Dari triwulan ya, jangan ini triwulan kemarin aja ya. Itu sih untuk produksi kita sebagai pengusaha tis gitu. Mungkin kalau dilihat besarannya, intinya bahwa peredaran rokok ilegal itu tidak hanya sekedar merugikan negara secara langsung, tetapi dampaknya kepada pelaku-pelaku usaha yang sangat-sangat pasti dirugikan. Bagaimana gambaran rencana kegiatan PTN Sumedang terkait dengan ikut serta dalam pemberantasan rokok ilegal, Kang? Ya paling memberikan penerangan karena kan PPTN itu punya petani gitu kan. Nah, paling kita penerangan kayak bahayanya rokok ilegal gitu kan. Terus ciri-cirinya ya sosialisasi lah, mungkin membantu bapak-bapak supaya lebih bagus lagi gitu kan. Dan ternyata sampai saat ini PPTN jelas-jelas dilibatkan dalam pemberantasan rokok ilegal ini ya? Ya dilibatkan untuk untuk izin misalnya kita dari PPTN misalnya ada info gitu kan, kita kasih info gitu kan, karena kan sebenarnya untuk peredaran itu mereka punya jaringan. Nah kita cuman lapor, paling kan kita kan tidak punya kewenangan gitu kan, kalau misalnya dari PPTN gitu kan untuk melakukan penangkapan gitu ya. Gitu kan, apalagi itu kita kan cuman memberi masukan atau memberi laporan, terus memberi penerangan ke konsumen gitu kan. Karena sekarang itu yang justru yang tadi Bu ya, yang perokok ilegal itu usia-usia sekolah gitu. Izin Kang Panginten. Turun 10% Bu, termasuk besar atau enggak itu? Oh iya besar Pak. Apakah dampaknya karena rokok ilegal atau memang ekonomi masyarakat sedang turun? Dua-duanya Pak. Atau mungkin yang lebih tepatnya ke ilegal ya, sebab kalau ekonomi turun justru alternatifnya tembakau. Betul Pak, lebih cenderung karena rokok ilegal. Sekarang Bapak bisa bayangkan ini data dari, kalau tidak salah dari Biro Pusat Statistik di tahun 2024 jumlah 10 komoditi
yang dikonsumsi terbesar oleh Yeah. masyarakat golongan, mohon maaf, Yeah. menengah ke bawah, itu menempati urutan kedua sesudah beras. Jadi sesudah beras teh rokok heula, baru kemudian telur dan daging. Jadi Bapak bisa bayangkan bagaimana iya teh, saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan punten ya, orang-orang yang nggak mampu itu apa makannya dengan rokok gitu. Tapi Bu, saya kalau mau kampanye berhenti merokok, Iya, merokok, iya. kasihan sama PPTN Bu. Jadi ini Pak, sebetulnya Iya. ya, kami juga bekerja sama ya di BHCHT, Iya. selain dialokasikan ke Satpol PP untuk Iya. penegakan hukum, dialokasikan juga untuk kesejahteraan masyarakat Iya. dan kesehatan. Iya. Kesehatan untuk kalau Kabupaten Karawang bangun rumah sakit Iya. atau digunakan untuk pembayaran KIS ya Pak ya, BPJS. Masyarakat itu dibayarkan dari DBHCHT Pak. Oh, sebenarnya- Jadi sampai sekangkir sosialisasi di radio aja. Nah, kemudian juga kalau yang untuk kesejahteraan masyarakat itu pengelolanya itu Dinas Perkebunan. Nah, Dinas Perkebunan itu melakukan kurang lebih hal yang sama lah. Karena tujuannya adalah pemberdayaan Yeah. masyarakat atau peningkatan kesejahteraan secara khusus adalah para petani tembakau, Yeah. petani cengkeh, atau bisa melalui edukasi Yeah. atau melalui peningkatan kapasitas produksi, melalui pemberian subsidi pupuk, itu banyak Pak. Jadi, ada juga kalau di Dinas Perkebunan itu himbauan mungkin ya, kampanye. Ayo mencari disvarietas baru bentuk hasil produksi lain selain rokok, selain mole gitu. Karena tembakau itu ekstraknya bisa juga digunakan untuk membuat parfum, membuat lain-lain. Jadi kami sebetulnya tidak hanya bekerja di sisi penegakan hukum saja, tetapi juga dengan instansi lain berkolaborasi untuk memberikan edukasi supaya tidak hanya satu sisi ini tentang cukainya saja, tapi juga yang lainnya itu bisa diraih oleh pengusaha dalam hal ini petani tembakau. Jadi tembakau itu bisa digunakan untuk di ekstrak esensinya jadi parfum, di daun atau bekas itunya bisa dijadikan bahan pupuk katanya ya, kalau kata Pak Dadang dosen di ITB yang kita pernah ada acara di Aroma Senja itu kan ya. Nah itu Pak, jadi sebetulnya mah banyak sih yang bisa dilakukan oleh petani, tapi dalam hal ini karena mungkin kalau produk rokok mah produk warisan ya Pak ya, dari leluhur kita ada para petani juga pasti kebanyakan warisan ya gitu. Ya itu tadi kembali mungkin tidak agak susah untuk ke lain hati ya Pak ya, tetap aja produksinya mah mole gitu. Iya. Betul ya Pak? Sama radio juga warisan leluhur. Baik, sebelum kita lanjut untuk menerima WA atau telepon dari sahabat Yusan, hanya untuk 3 penelpon saja. Kita jeda dulu yang berikut ini.